Perkenalkan, nama saya Aldi Kristameko dengan NIM 21B10064. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Apa yang membuat manusia pada umumnya tidak bersukacita? Pada umumnya, ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, kesedihan, permasalahan menggunung, kita sulit bersukacita. Bahkan, kita tidak menemukan alasan untuk bisa bersukacita. Bagaimana bisa bersukacita jikalau kita sedang mengalami kerumitan hidup? Apalagi jika kita melihat orang lain hidupnya bahagia, sangat jauh dari penderitaan seperti yang kita alami. Dengan gampangnya, kita akan mengeluarkan keluhan. Mengapa saya Tuhan? Mengapa bukan yang lain saja? Soal yang kedua, apa makna dari sukacita kosmoteandrik? Arti sukacita mirip dengan konsep filosofi kosmoteandrik yang menyatakan bahwa sukacita yang dirasakan seorang diri adalah sukacita semu dan bukan sejati. Sukacita sejati meski dihayati bersama oleh 3 unsur, yakni manusia, lingkungan atau semesta, dan energi ilahi. Sukacita semu adalah sukacita yang seolah-olah nyata dialami tetapi bisa jadi menjebak manusia dalam penderitaan lebih dalam. Ciri utama dari sukacita semu adalah sukacita yang dirasakan seorang diri saja tanpa melibatkan unsur semesta dan energi ilahi. Kita bisa melihat semua sukacita atau kegembiraan egois seperti kecanduan narkoba, menang dengan menginjak pihak lain, dan contoh kegembiraan egois lain yang sejenis. Kecanduan narkoba berisiko kerusakan otak, menginjak pihak lain berisiko mendapatkan balas dendam. Itulah mengapa sukacita yang tidak secara harmonis melibatkan unsur manusia lain, semesta, dan energi ilahi dikatakan sukacita semu. Soal yang ketiga, mengapa manusia hidup di dunia menurut agamamu? Kita mengetahui bahwa hidup mempunyai tujuan karena Alkitab mengajarkan demikian. Misalnya, manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, Yesaya 43 ayat 7. Segala sesuatu adalah dari, oleh, dan untuk Dia, Roma 11 ayat 36. Hampir semua orang memikirkan kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Manusia ada untuk menikmati kebahagiaan. Menariknya, Alkitab maupun teologi Kristen yang benar tidak menolak hal ini. Allah menciptakan dunia yang sedemikian baik untuk didiami oleh manusia. Kejadian 1 ayat 31. Semua yang baik di dalamnya disediakan untuk dinikmati oleh manusia. 1 Timotius 4 ayat 4. Katekismus singkat Westminster juga mengajarkan tujuan tertinggi hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Ada kenikmatan yang disinggung di sana. Tujuan hidup memang berkaitan dengan kebahagiaan. Persoalannya, manusia seringkali tidak memahami kebahagiaan yang sejati. Pula bagaimana mencari kebahagiaan? Atau benarkah kebahagiaan perlu dicari? Mungkinkah kebahagiaan merupakan konsekuensi hasil dari mencari yang lain? Semua penjelasan di atas, keutamaan hal-hal yang non-material, bermoral, dan personal, seyogianya menuntun kita untuk memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Apa yang sering ditawarkan oleh dunia sebagai tujuan hidup atau kebahagiaan hidup ternyata tidak esensial, apalagi fundamental. Semua hanya di permukaan belaka superficial.
Tidak heran, semakin besar upaya mereka untuk memperoleh kebahagiaan, semakin besar kekecewaan mereka. Allah memang menyediakan kebahagiaan bagi manusia. Namun, jalan menuju ke sana sangat berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Kebahagiaan bukan motivasi atau destinasi, namun sebuah konsekuensi atau hasil dari memuliakan Tuhan. Tatkala manusia berhasil mencapai tujuan hidupnya, yaitu memuliakan penciptanya, manusia akan mendapatkan kenikmatan sebab ia telah mendapatkan arti, nilai, serta tujuan hidup. Inilah pencapaian yang sesungguhnya. Inilah jalan menuju kebahagiaan versi Alkitab. Maka jangan menyia-nyiakan hidupmu. Soal yang keempat, bagaimana manusia bisa bersukacita secara sempurna menurut agamamu? Di dalam Kristus, sukacita bagi orang percaya adalah sesuatu yang tetap. Sebab sukacita itu sendiri adalah karya Roh Kudus yang tinggal dan menetap dalam hati kita. Sukacita ini hanya dibangun di atas karya penebusan Kristus yang telah membangkitkan kita dalam kebangunan hidup yang baru. Sukacita ini sedikit pun tidak dipengaruhi harta, keadaan lingkungan, atau apapun di luar dari Kristus. Murni hanya karena Kristus, karena cinta kita padanya, dan karena ketaatan kita. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat ditawar. Sukacita adalah kewajiban bagi semua orang percaya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, kata Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Dalam Alkitab, tulisan yang diulang-ulang adalah menunjukkan penekanan akan kata tersebut. Mengenai hal ini, paling tidak terdapat 4 hal yang dapat membantu kita dalam bersukacita. Sebut sajalah seni bersukacita. 1. Bersukacitalah dalam persahabatan. 2. Bersukacita dalam pertumbuhan yang berbuah. 3. Bersukacita karena ketetapan Allah. Yang keempat, bersukacitalah di dalam kasih. Demikian dari video saya. Terima kasih.